daripada sebelumnya kan. Kalau kita pelajari sejarah daripada Islam-Islam awal Iya, dengan bukti-bukti sumber-sumber eksternal ya. Karena di agama Islam sendiri ya, dalam tubuh agama Islam sendiri, sejarah Islam itu 2 abad pertama itu kosong, Mbak. Nggak ada bukti-bukti yang sejarah yang konkret gitu loh. Entah itu karya tulisan, entah itu inskripsi, bahkan koin-koin pada zaman itu di wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Islam, itu iya, koin-koinnya tidak menunjukkan bahwa Islam yang seperti sekarang itu ada gitu. Jadi Islam bentuk 2 abad pertama itu sama sekali berbeda dengan Islam yang sekarang ini. wah, ini bagus nih. Informasi yang bagus dan penting ini. Iya, memang saya setuju juga sebenarnya apa yang disampaikan Pak Durno. Jadi pada perkembangannya ya. Jadi awalnya makna Islam itu kan sebagai berserah diri seperti yang disampaikan Sujiwo Tejo, Habib Kripo, Mun Imsi begitu ya. Tapi memang sebagaimana agama-agama yang lain pun ya seperti Buddha ya. Buddha itu kan sebenarnya sebuah kesadaran. Ketika orang tercapai pencerahan maka disebut Buddha. Tapi dalam perkembangannya kemudian istilah Buddha dijadikan merek suatu agama begitu. Hindu juga gitu. Hindu itu artinya kan sebenarnya ajaran kehidupan para pelaku dharma ya. Tapi dalam perkembangannya entah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun kemudian itu dipakai sebagai sebuah merek kelompok golongan tertentu. Nah, demikian juga dengan Kristen ya dan juga Islam ya. Kristen kan artinya sebenarnya kalau di Bible tidak disebut sebagai suatu agama, sebuah organisasi agama sama sekali nggak ada. Tapi Kristen adalah sebutan bagi para pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian menjadi lembaga yang dilembagakan. Jadi betul Persis, memang ya. kita tidak boleh menutup mata bahwa memang faktanya ini fakta ya Pak. Kita nutup mata pun ya fakta tetap berkata apa adanya. Bahwa Islam dalam perkembangannya mungkin di abad perkembangan di tahun ke abad yang ketiga atau setelah zaman Nabi Muhammad kemudian 300 atau 400 tahun kemudian baru kemudian menjadi seperti sekarang diklaim sebagai sebuah lembaga. Nah, tapi Iya. menarik yang disampaikan Pak Durno tadi jika di itu banyak ya seperti Mun Imsiri juga kalau nggak salah memberikan hal yang sama bahwa di abad-abad awal ya jadi 200 tahun awal setelah Nabi Muhammad nggak ada itu betul jadi kayak belum ada konsep-konsep yang berkembang seperti sekarang Pak ya. Sama sekali, Pak. Jadi orang-orang yang tampil menyatakan Islam yang moderat itu kan dari di tubuh Islam ini kan ada beberapa golongan juga, Pak. Kebanyakan seperti Pak Jiwo Tejo, terus siapa itu yang seperti orang Dayak itu, Habib Kris. terus Oh, yang Wildo di Surabaya itu teman baik iya saya. iya Yang Wildo. kenal ya, Pak. Nah, itu kan Iya. Islam yang spiritual, Pak. Jadi yang menganut tasawuf itu istilahnya. Nah, kalau Iya. Islam-Islam yang dogmatis, legalistik, itu tentunya mereka tidak akan menerima gitu. Kalau Islam adalah agama universal, semua orang adalah Islam, semua agama adalah Islam, tentu ditentang oleh kelompok-kelompok yang legalistik ini. Oh iya iya. Yang bahasa plesetannya ya radikal kadrun atau Iya iya iya. dan kita sedang hidup di zaman ini apa namanya istilahnya itu pertentangan atau pertempuran ya secara psikologis mungkin antara dua dua kelompok ini antara yang spiritualis nasionalis dengan yang dogmatis gitu Pak. Iya iya iya. Iya Pak. Dan mungkin ya Pak, mungkin ini ya kalau saya mengatakan hal ini sendirian dan
mungkin kejadian sekitar 10 tahun yang lalu ya, belum muncul videonya Habib Kribo, belum ada videonya Sujiwo Tejo, belum ada Mun'im Siri, belum ada Yang Wildo, juga nggak ada ya video-video seperti Pak Said Akil Sirot. Saya misalkan ngomong sendirian bahwa Islam sesungguhnya adalah sikap berserah diri, bukan merek agama. Mungkin saya langsung kena pasal penistaan agama juga, Pak. Iya. Tapi Ya, kalau bersyukur sekarang, zaman sudah mulai berubah ya. Pengaruh internet juga pengaruh kepemimpinan ya. Di era Jokowi ini kan bangkit gitu loh. Nasionalis ini kan juga bangkit. iya, maka saya katakan ini kabar baik, kabar gembira, yang kalau bisa Pak Durno ya, harus disebarkan ke semakin banyak orang. Jadi semakin banyak orang di Indonesia yang paham tentang, oke lah, dalam satu sisi memang makna Islam sudah berkembang menjadi lembaga-lembaga ya. Tetapi kita jangan lupa sebenarnya makna Islam yang asli adalah bahasa Arab untuk kata berserah diri atau berpasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Ya, seperti itulah. Jadi akarnya seperti itu jangan dilupakan. Dan ini harus kita viralkan, Pak ya. Viral itu kan virus for all ya. Virus untuk semuanya. Supaya orang-orang di Indonesia ini semakin teredukasi gitu, Pak. Setuju nggak, Pak Durno? Setuju Pak, hanya masalahnya ini kan sementara ini diklaim sebagai monopoli kelompok tertentu kan, kata Islam dan agama Islam. Jadi alangkah baiknya kalau dari mereka sendiri, jadi dari kelompok-kelompok mereka sendiri yang mempromosikan atau yang mengviralkan arti Islam sebenarnya. Kalau kita nanti dianggap ada motivasi lain, Pak. Kalau non-Muslim sekarang ini ya, yang memviralkan, tidak akan, saya kira tidak akan efektif gitu. Malah akan dituduh, wah ini kita punya maksud-maksud tertentu, entah itu kristenisasi atau apa, nanti jadi tambah. Ya, kalau Jadi saya, mungkin bahasanya yang perlu dikemas ya gitu. betul. Kalau saya pribadi, saya kan tidak mengatasnamakan Kristen ya. Saya memang punya maksud-maksud tertentu ya. Jujur saya katakan saya punya maksud-maksud tertentu. Dan maksud tertentunya itu adalah untuk nasionalisme dan Pancasila. Jadi kepemahaman bahwa jika masyarakat Indonesia yang betul-betul memegang teguh Pancasila paham bahwa makna Islam itu artinya adalah universal ya. Sebuah sikap penyerahan diri, sikap ketaatan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, ini kepentingan saya, Pak, bukan sebagai orang beragama Kristen atau seorang pelaku spiritual tertentu, bukan. Tapi kepentingan saya adalah sebagai bagian dari negara berpancasila. Jadi kira-kira gitu, Pak. Jadi Pancasila itu akan Pancasila akan betul-betul bisa dijunjung tinggi dan dipraktekkan ketika kesadaran masyarakatnya paham bahwa makna Islam ya itu jangan dan tidak boleh bahkan ya untuk khusus di negara Pancasila. Pancasila ini kan mengakui kebenaran semua agama. Nah, artinya di negara berpancasila yang mengakui kebenaran semua agama ini, justru makna Islam tidak boleh dibonsai atau dipenjara hanya sebagai makna lembaga atau merek kelompok tertentu. Nggak boleh. Ketika itu dipaksakan, itu menciderai Pancasila, Pak. Iya, kalau dikaitkan sebagai bagian dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, saya sangat setuju. Tapi kalau itu ditampilkan sebagai salah satu warna ideologi tersendiri untuk melawan dalam tanda petik sesama Islamnya, ya saya tidak setuju, Pak. Tapi apa yang baru Pak Fran nyatakan itu saya setuju sekali bahwa ini adalah bagian daripada Pancasila itu sendiri. Ya begitu Pak, saya setuju. Iya.
Saya juga sangat setuju dengan yang ini belakangan ini sering digencarkan, disampaikan oleh Gus Islah itu Pak ya, Islah Bahrawi, yang begitu tegas mengatakan bahwa saudara-saudara, ya jadi dia ngomong sebagai seorang Muslim ya, dia berkata, saudara-saudara, kita ini bukan pengikut agama, tapi kita ini pengikut tafsir-tafsir agama. Nah, dia bilang begitu. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Nah, jadi jika banyak orang memiliki kesadaran seperti Islah Bahrawi, itu juga sangat bagus, Pak. Sehingga kan ketika orang memahami bahwa dirinya sebenarnya sedang ikut, bukan betul-betul ikut Nabi Muhammad atau ikut ajaran Nabi Muhammad yang asli, bukan. Tapi yang diikuti sebenarnya adalah tafsir-tafsir tentang ajaran Nabi Muhammad atau tafsir-tafsir Islam menurut kelompoknya masing-masing. Ya. Yang mereka bernaung di bawah pengikut Imam Hambali atau Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Syafi'i. Ini sudah tafsir Islam menurut 4 imam itu. Nah, kemudian kalau di Indonesia sebagian besar mengaku sebagai penerus Imam Syafi'i. Lah, berarti kan mereka bukan persis mengikuti Islam versi Nabi Muhammad yang tadi Pak Durno katakan, sedangkan di tahun abad kedua ya, abad kedua setelah Nabi Muhammad muncul dan sudah meninggal, itu pun masih tidak ada data-data, bukti-bukti tertulis yang bisa dianggap sahih ya, yang dianggap sah. Nah, jadi artinya pernyataan Gus Islah Bahrawi bahwa semua umat Islam atau yang ngaku-ngaku Islam penerus Nabi Muhammad khususnya yang ada di Indonesia ini sebenarnya adalah pengikut tafsir-tafsir katanya ulama menurut ulama A dari ulama B yang diceritain menurut dari ulama C, dari D, dari E, begitu terus. Jadi tidak ada yang betul-betul murni. Nah, oleh karena itu, untuk mengembalikan kepada kemurnian, ya, alangkah bijaknya jika kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Habib Kripo, Sujiwo Tejo, Mun'im Siri itu, bahwa memahami makna Islam kembali ke akarnya, yaitu sebagai agama berserah diri. Itu yang pertama, Pak Durno. Kemudian yang kedua, Pak Durno pernah mengikuti atau mempelajari perdebatan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon ya? Tahu sedikit kan? Iya sedikit Pak. Nggak terlalu jelas. Yang kontrak 500 tahun tuh ya. Jadi kan intinya ketika Syekh Subakir datang, itu siapa sih nama Arabnya itu siapa itu? Lupa saya. Yang jelas di Nusantara kenal sebagai Syekh Subakir. Ketika dia pertama kali datang, kemudian dia mempresentasikan agama yang dibawanya itu. Kemudian sama Sabdo Palon dibilang, loh kalau ajarannya seperti itu, ya, di Nusantara ini ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, itu sudah mempraktekkan ajaran berserah diri itu. Iya. Nah, tapi kemudian Syekh Subakir tuh ngotot, tetap minta. Karena pada saat itu keadaannya kan Majapahit sedang ada banyak pesta pora, banyak kemaksiatan dan sebagainya. Dia bilang ingin membantu meluruskan. Nah, akhirnya oleh Sabdo Palon, oke lah kalau begitu diberi kesempatan, tetapi dengan beberapa syarat. Misalkan harus tetap menggabungkan kebudayaan yang sudah ada di Nusantara dengan yang dari Arab. Maka misalkan muncul istilah pesantren itu Pak ya. Pesantren itu kan dari istilah Hindu sebenarnya, cantrik ya. Cantrik itu kan murid, artinya murid. Itu dari bahasa Hindu ya, dari gurunya pendeta, muridnya cantrik. Tapi kemudian karena digabung atau dikawinkan sekarang jadi gurunya ustadz, muridnya cantrik atau santri sekarang. Maka disebutnya pesantren sekarang jadinya. Nah, kemudian juga
ada persyaratan-persyaratan tidak boleh mengubah budaya-budaya Jawa seperti wayang harus dipertahankan, kemudian simbol-simbol budaya-budaya Jawa lainnya tetap harus dipakai ya. Tetapi kan dalam perkembangannya ternyata banyak dilanggar sama kadrun-kadrun itu tadi. Nah, kira-kira begitu, Pak. Artinya sebenarnya Islam yang dipahami oleh Sabdo Palon ya, itu sama dengan ajaran intinya adalah universal itu tadi. Jadi Islam yang disepakati atau yang diizinkan masuk ke Nusantara ini adalah yang bersifat universal sebagai sebuah sikap hidup yang berpasrah diri itu tadi. Cuman dikemas dalam budaya dan tradisi Arab. Kan begitu. Oh iya Pak Dono, saya juga mau share ya. Mungkin Pak Dono punya pengetahuan juga ya. Saya dulu punya teman tapi sudah almarhum. Namanya Ahmad Bukhari Muslim. Itu nama aslinya. Dia seorang mubalik ya. Anak dari pemilik pesantren di Comal, Jawa Tengah. Tapi kemudian dia menjadi Kristen. Setelah menjadi Kristen, bergabung di organisasi Kristen maksudnya ya. Dia mengganti nama sebagai pendeta Ahmad Wilson. Jadi Ahmad Bukhari Muslimnya diganti Wilson. Jadi Ahmad Wilson. Nah teman saya itu pernah tegas dalam banyak kali kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ini menurut dia ya. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut almarhum teman saya Ahmad Bukhari Muslim itu. Sebenarnya Nabi Muhammad, ajaran intinya Nabi Muhammad itu adalah ajaran Kristen. Tapi yang disebarkan dengan budaya dan tradisi Arab. Begitu Pak. Atau bisa dibilang Kristen ala Arab. Itulah ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mendapat pengetahuan-pengetahuan spiritual itu dari pamannya, yaitu pendeta Warokah bin Nawfal ya, pamannya istrinya yang pertama Siti Khadijah, dan juga ada dari pendeta Abu Hurairah, dan sehingga di dalam Al-Quran pun ada banyak ayat-ayat yang sebenarnya selaras, sespirit ya, dengan apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Itu membuktikan bahwa agama yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sama sekali bukan suatu agama baru. Tapi agama yang sudah ada, tapi dikemas dengan budaya dan tradisi Arab. Atau bisa dibilang begini narasinya Pak. Jadi Islam ya dalam tanda kutip, Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran sekte Kristen dalam budaya dan tradisi Arab. Wah ini pernyataannya itu sempat kontroversi Pak. Bahkan Pak Pendeta Ahmad Wilson itu pernah dipenjara dulu di Solo. Ketika di radio dia mengatakan begitu. Bahwa Nabi Muhammad itu agamanya sebenarnya Kristen. Begitu menurut Pendeta Ahmad Wilson. Dulu dipenjara Pak 5 tahun Pak. Di Solo dan di Semarang. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar waktu itu saya di Semarang itu 2000. Saya di Semarang 2006. Dia bebasnya 2005 ya. Jadi mulai tahun 2000 kalau nggak salah kejadiannya. Dia bebasnya tahun 2000. Pokoknya saya pertama kenal Pak Pendeta Ahmad Wilson atau Ahmad Bukhari Muslim ini tahun 2004. Itu dia baru keluar dari penjara. Oh, oke. Berarti masih transisi dari masa reformasi itu ya, masih rentang. Kalau menurut apa yang dikatakan Pak Bukhari itu sama dengan yang disampaikan Pak Munim. Jadi Siri. Ya, bahwa zaman itu bukannya Islamnya itu bukan seperti Islam yang sekarang ini, tapi kelanjutan bahkan sama gitu, dengan lingkungannya itu, bahwa itu hanya satu bentuk daripada Kristen sendiri. Cuma kalau zaman itu masih rawan ya Pak, tahun 2005 masih rawan, nggak tahu sekarang ini. Iya. Munim Siri pun banyak sekali penentangnya. Ini Pak. Seolah-olah hanya bisa
apa dibahas di kalangan akademis saja, Pak. Iya, memang begitu yang sering terjadi. Kalau di umum nanti dianggap terlalu kontroversi. Cuman kan ini kasus sudah terjadi ya Pak. Jadi Pak, ceritanya itu di radio Pak. Waktu itu di siaran di radio. Jadi pendeta Ahmad Bukhari Muslim yang kemudian berganti nama menjadi Ahmad Wilson itu, dia siaran radio Pak setiap minggu di Solo. Solo. Jadi kalau Bapak buka di Google masih ada Solo Post, itu ada gambarnya Pak Ahmad Wilson di penjara itu ya. Nah, jadi dia di radio itu dia siaran memberitakan tentang ajaran-ajaran Islamologi ya. Nah, kemudian Pak Wilson berkata begini, Nabi Muhammad itu bukan, jadi gini, di Arab sebelum Nabi Muhammad hadir, di Arab itu ada agama jahiliyah. Kemudian ada agama Yahudi dan juga agama Kristen. Nah, kemudian ada penanya, jadi ada audiens, ada di radio itu bertanya, kalau begitu apa agamanya Nabi Muhammad? Nah, kemudian Pak Wilson berkata begini, Nabi Muhammad adalah orang yang baik dan benar. Sehingga dia tidak mungkin seorang penyembah berhala atau agama jahiliyah, nggak mungkin. Nah, Nabi Muhammad juga bukan orang Yahudi. Dia tidak mengikuti agama Yahudi. Nah, di Arab pada saat itu ada 3 agama besar itu. Agama jahiliyah yang campur baur itu, kemudian ada agama Yahudi dan ada agama Kristen. Nah, kemudian penanya itu bilang, jadi apa agamanya Nabi Muhammad? Nah, seandainya pada saat itu Pak Pendeta Ahmad Bukhari Wilson itu mengatakan bahwa silakan Anda jawab sendiri. Yang jelas ada 3 agama. Ya. Ada agama jahiliyah, agama Yahudi, dan agama Kristen. Nah, Nabi Muhammad pasti bukan Yahudi dan tentu bukan jahiliyah. Lalu apa? Nah, biarkan orang menjawab sendiri. Agamanya Nabi Muhammad adalah Kristen. Gitu. Nah, tapi pada kesempatan itu Pak Ahmad Wilson itu tidak membiarkan audiens yang menjawab, tapi dia yang mengatakan, Nabi Muhammad pasti bukan penganut jahiliyah. Nabi Muhammad pasti bukan beragama Yahudi. Maka dari itu Nabi Muhammad pasti pengikut Kristen. Dia bilang begitu, Pak. Langsung ya, itu zamannya siapa itu? Tokohnya Solo yang tokoh teroris itu, Pak. Basir, Abu Bakar Basir ya. Jadi yang memenjarakan dia adalah kelompoknya Abu Bakar Basir. Dianggap penistaan agama ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad beragama Kristen, begitu Pak. Iya.